Pasir. Nadine, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa sayang. Aku cuma mual aja. Kamu yakin nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Yaudah, kita makan lagi ya. Kamu tunggu di sana aja ya. Oke. Muntahku barusan muntah pasir. Itu teluh. Siapa yang berani mengirimkan teluh ke aku? Aku harus cari orangnya. Tara? Tara? Aku yakin gak salah lihat. Tadi itu Tara. Kenapa dia jadi dokter di sini? Jangan-jangan dia yang bikin kantor Ishan terbakar. Tara? Maaf, saya bukan Tara, tapi saya Ani. Maaf. Aku gak salah lihat. Perempuan yang aku lihat tadi itu pasti Tara. Tapi pergi kemana dia? Kamu punya rencana apa lagi, Nadine? Kamu pasti pura-pura, iya kan? Aku tidak punya rencana apa-apa lagi, Nadine. Aku sudah tidak seperti Radit yang dulu. Aku sekarang sudah berubah. Dan aku juga sangat menyesali perbuatanku yang pernah kulakukan. Yang sering menyakiti kau dan juga Ihsan. Kamu pikir aku bisa percaya dengan semudah itu? Aku cuma ingin hidupku yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Aku mau hidup lebih tenang, Nadine. Bohong. Terserah pada kau saja, Nadine. Yang pasti perasaanku sekarang lebih tenang melihat Ihsan selamat. Terus kenapa kamu tidak bisa menyembuhkan luka kamu sendiri? Mungkin dokter, suster yang ada di sini, mungkin bisa kamu bohongi. Tapi enggak dengan aku. Nadine, memang aku bisa menyembuhkan luka-lukaku. Tapi kau tahu sendiri kan, kalau luka bakar seperti itu, luka yang paling sulit untuk disembuhkan oleh bangsa siluman ular. Tapi sebagian dari luka-lukaku memang sudah aku sembuhkan sendiri. Tapi ada beberapa luka yang tidak bisa aku sembuhkan sendiri karena terlalu dalam. Kamu bisa aja membuat luka untuk diri kamu sendiri, ya kan? Supaya aku percaya, padahal itu cuma tipu muslihat yang kamu buat sendiri.
Terserah Nadine, kalau kau berpikir begitu tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah memaksamu. Maaf Nadine, aku tinggal ke toilet sebentar. Aku merasa sudah tidak kuat lagi. Aku tetap gak percaya sama kamu, Radit. Pasti kamu yang merencanakan sesuatu. Jangan-jangan dia juga yang melakukan teluh ini. Tapi buat apa dia melakukan itu? Pasir. Yang meneluh aku bukan orang biasa. Iya, Bibi harus tahu soal ini. Nadine. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu melakukan ini kepada suamiku. Ihsan suamiku. Kamu gak berhak merebut dia dari aku. Nadine, dengar, kamu sudah membunuh suamiku. Sekarang giliran aku membunuh suamimu, Nadine. Ihsan! Nadine, ayo kita pergi. Nadine, Ayo. tunggu! Beraninya kamu, Nadine, jangan membawa Ihsan dariku. Ihsan itu suami aku. Ihsan mencintai aku. Dia akan pulang bersama. Tidak. Ihsan, kemari. Kamu bilang kamu mencintaiku, kan? Kamu mengatakan itu padaku kemarin. Enggak, Tara, enggak. Aku ngelakuin itu cuma pura-pura. Aku lakuin ini semua supaya kamu gak nyakitin Nadine lagi. Kemarin aku emang bilang kalau aku mencintai kamu, tapi itu cuma pura-pura. Aku hanya mencintai Nadine karena dia satu-satunya dalam hidupku, dan kamu tolong pergilah. Tidak Ihsan. Kamu gak bisa seperti ini sama aku. Kamu gak bisa membohongi aku demi Nadine seperti ini. Nadine, kamu akan mati. Tolong aku. Seseorang tolong aku. Tolong aku, seseorang tolong aku. Aku mohon, ini bukan salahku. Kamu tidak akan bisa keluar dari sana selama hati kamu masih kotor, karena sudah diberi mantra perlindung. Tidak, Yang Mulia. Aku mohon, ini bukan salahku. Aku tidak bersalah di sini. Aku mohon, Yang Mulia, keluarkan aku. Kamu bisa keluar dari sana kalau hati kamu sudah bersih. Dan mantra pelindung itu akan hilang. Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong! Siapa? Siapa itu? Nadine! Aku
Aku mengalami mimpi buruk. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada Nadine dan anakku. Aku mengkhawatirkan Nadine dan anakku. Aku harus mencarinya. Aku harus pergi dari sini. Paisan mau kemana? Paisan jangan kemana-mana. Bapak istirahat aja. Suster, sekarang istriku dalam masalah. Aku harus segera menolongnya. Paisan. Tenang. Sebaiknya Pak Isan istirahat saja dulu, karena Pak Isan belum pulih benar ya Pak ya. Tapi aku harus pergi. Aku harus menolong istriku. Pak Isan tenang. Pak Isan nggak boleh kemana-mana ya. Lepaskan. Aku harus pergi. Suster Tan, saya akan suntik dia. Suster, aku harus pergi. Kenapa kalian nggak ngerti? Istriku dalam masalah dan aku harus menolongnya. Aku harus pergi. Apa yang kalian lakukan? Sorry. Nadine. Bangun, Nadine. Ikuti perintahku. Kamu bangun dan jalan lurus ke depan. Setelah melewati pohon, kamu belok ke kiri. Kenapa aku ada di sini? Ishan ada di rumah sakit. Aku harus ke rumah sakit. Sekarang kamu letakkan telur ini di tubuhmu, agar dia bisa tumbuh dalam rahim. Sekarang kamu sudah menjadi ibu dari anaknya Nadine dan Ihsan. Mbak, berapa biayanya semua? Jadi ini Bu, jadi 15.865.321.000 Bu. Pembayarannya mau menggunakan apa Bu? Cash atau kartu kredit? Kartu kredit aja ya. Ini. Maaf Bu, ada kartu yang lain, kartu yang ini di decline. Coba.
Sama Bu, nggak bisa juga. Ada kartu kredit yang lainnya? Coba semua kartu ini. Sama Bu, nggak bisa juga. Nggak bisa ya? Ada apa, Nadine? Boleh tahu ada masalah apa, Mbak? Ibu ini mau membayar tagihan rumah sakit, tapi kartu kreditnya nggak bisa semua, Pak. Berapa tagihannya, Mbak? Jangan khawatir, biar aku saja yang bayar semuanya. Nggak usah, jangan. Tenang, Nadine. Aku cuma ingin menolongmu. Kalau bukan aku yang bayar, terus kau ingin bayar pakai apa? Kau ingin Ihsan ditahan di rumah sakit gara-gara tidak bisa bayar? Tapi aku nggak mau punya hutang budi sama kamu. Sudahlah, tenang saja, Nadine. Kau tidak perlu khawatir. Aku tahu sekarang ini kalian berdua sedang ada masalah dengan masalah keuangan. Biar aku bantu kalian. Kalau ini hutang, nanti kau bisa bilang ke Ihsan. Nanti biar Ihsan yang bayar hutangnya ke aku. Penting sekarang aku selamatkan kalian dulu. Ini? Terima kasih. Sekarang semuanya sudah beres, Nadine. Kau bisa bawa Ihsan pulang. Makasih. Sama-sama, Nadine. Ihsan. Sayang, aku nggak apa-apa, ya. Memangnya kamu dari mana, Nadine? Aku tadi lagi keluar sebentar. Maafin aku ya udah ninggalin kamu. Aku nggak mungkin ceritain ke kamu, sayang. Kalau aku tiba-tiba masuk ke dalam hutan tadi. Sayang. Nadine. Walaupun kamu boleh keluar dari rumah sakit, bukan berarti kamu nggak istirahat di rumah. Kamu mesti istirahat ya. Aku mau keluar dulu. Nadine. Kenapa, sayang? Tolong jangan pergi. Temani aku di sini, Nadine. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan pembayaran tagihan rumah sakitnya, sayang? Kamu membayar tagihannya menggunakan kartu kreditku, kan? Kredit card yang kamu kasih nggak bisa. Maksudmu semua kartu kreditku nggak bisa? Iya. Ini semua pasti kerjaannya Bella. Siapa lagi yang bisa melakukan? Dia bisa memblokir semua kartu kreditku. Lalu, siapa yang bayar tagihan rumah sakitnya, Nadine? Radit. Radit? Iya, Radit yang membayarnya, sayang. Tadinya aku nggak mau, cuman Radit memaksa untuk membayar itu. Dan aku nggak tahu kenapa ya. Belakangan ini Radit kelihatan baik, sayang. Beda banget seperti dulu. Radit bayarin tagihan aku. Ini benar-benar aneh. Sebenarnya ada niatan apa Radit tiba-tiba jadi baik banget kayak gini? Radit. Siapa yang meneluh aku ya?
Nadine, aku minta maaf. Aku nggak bisa melakukan itu dengan Dewi. Aku minta maaf. Karena aku hanya mencintaimu, Nadine. Aku nggak bisa bersama orang lain. Laki-laki kurang ajar kamu. Selama ini aku selalu mengkasihani kamu. Nadine! 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 Aku sudah menghormati kamu, tapi kamu nggak tahu diri. Kamu laki-laki kurang ajar. Nadine! 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 Kamu kenapa? Pergi kalian! Pergi! Nadine! Nadine, hentikan! Nadine! 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 Nadine, bangun, Nadine! Nadine bangun, sayang. Nadine, bangun. Ada apa denganmu? Nadine, bangun. Aku nggak tahu, Ma. Dia sepertinya kesurupan. Nadine. Nadine, bangun sayang. Nadine. 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 Nadine, bangun sayang. Nadine. 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 Nadine, kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Hah? Duduk. Di mana aku sekarang? Di rumah sayang. Kamu di rumah sayang. Ini di kamar. Sayang, kamu baru saja mengalami kesurupan. Kamu teriak-teriak. Aku kesurupan. Ini pasti ada hubungannya sama teluh itu. Siapa yang melakukannya? Ya udah, aku ambil minum dulu ya. Iya. Nadine, kamu tenanglah. Dewi, Mama berharap kamu sering-sering ketemu Ishan supaya kalian berdua itu nggak canggung, ya sayang ya. Tapi kan udah ada Mbak Nadine, Ma. Selama ini Mbak Nadine itu udah banyak berkorban buat Mas Ishan. Iya, Mama tahu. Tapi kan kamu istri Ishan, ya kamu harus tunjukkan dong kamu itu peduli sama suami kamu. Iya, nggak usah dipaksain lah, Ma. Kita tunggu aja sampai Mas Ishan itu. Oh enggak kayak begitu Dewi. Mama nggak setuju kalau kayak begitu. Gini aja, kamu lakukan aja tugas kamu. Sebentar lagi kau akan merasakan sakit yang luar biasa. Nadine, kamu kenapa? Nadine, kamu kenapa sayang? Nadine, apa yang terjadi padamu? Nadine. Bersiaplah. Nadine, tenang, Nadine, tenanglah. Nadine.
Nadine. Nadine, tenang. Apa yang terjadi padamu? Katakan padaku. Nadine. Apa yang terjadi sama Nadine? Hah? Ihsan? Mas Ihsan? Dan Ihsan? Ihsan, kamu kenapa? Bangun Ihsan! Ihsan bangun Ihsan! Ihsan! Nadine, bangun. Nadine, kamu bangun sayang. Nadine, tenang, Nadine, tenang. Nadine. Ihsan, kayaknya ada kekuatan hitam mempengaruhi Nadine. Ayo, kita minta pertolongan Allah. Kita baca ayat kursi. Nadine. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man yalladhi yasba'u. Nadine, tenang. Nadine. Nadine, bangun sayang. Nadine. Ihsan. Iya Nadine, ini aku. Kamu jangan khawatir sayang, sekarang kamu gak perlu takut lagi. Kamu gak apa-apa. Nadine, kamu kenapa sayang? Hah? Kamu kesurupan? Atau memang biasa terjadi sama siluman ular? Nadine, sepertinya Nadine belum sadar penuh, Mah. Sekarang, sepertinya Nadine perlu istirahat dulu, Mah. Nanti kalau dia sudah sadar, biar aku tanya. Ya. Ma, kayaknya ada tamu deh. Mau Atun, tolong lihat siapa yang datang itu. J-nya. Dewi, kita keluar yuk. Biar Nadine istirahat. Shan, Mama keluar dulu ya. Mas Ihsan, jagain terus ya Mbak Nadine-nya. Takut kejadian kayak tadi terulang lagi. Iya, itu pasti Dewi. Terima kasih banyak.
Non, ini Mbok Jum. Barusan aku lihat Tara. Non salah lihat kali. Mama juga heran, kenapa Nadine sering nggak terkenal gitu. Halo Tante Maya. Ngapain kalian kesini lagi? Loh, kok Tante malah marah-marah sih sama aku? Bukannya ini rumah aku ya? Jadi aku berhak dong ada di sini. Pak Polisi, ini mereka yang sembarangan tinggal di rumah saya, Pak. Jadi silakan ditangkap aja. Saya nggak mau keluar, ini rumah saya. Maaf Bu, Saudari Bella memiliki bukti kepemilikan rumah ini. Mulai sekarang Ibu tinggalkan rumah ini. Tante udah dengar kan Tante? Ayo tunggu apa lagi? Mendingan sekarang Tante pergi aja dari sini. Nadine, kamu tenang ya sayang. Apa ini ada hubungannya dengan darah siluman kamu sayang? Aku juga nggak tahu sayang. Aku tidak biasanya seperti ini. Aku harus menanyakan ini semua ke Bibi Lastri. Karena aku yakin Bibi pasti tahu. Kamu istirahat aja ya. Ishan! Ishan! Suara Mama. Itu suara Mama. Kenapa Mama teriak-teriak? Ayo ke sana. Tante, ayo cepetan pergi dari sini. Ishan! Kalian ini benar-benar gak punya hati ya. Sudah perusahaan saya kalian ambil, sekarang rumah saya juga. Cukup. Kami harap Ibu bisa meninggalkan tempat ini. Pak, Mama Maya itu gak salah. Mereka yang salah. Dan ini rumah kami, jadi kami yang berhak tinggal di rumah ini. Hentikan Bella. Apalagi yang kamu lakukan dengan keluargaku? Aku cuma balik ke rumah aku sendiri kok Ishan. Emangnya apa yang salah? Jadi mendingan sekarang kamu bawa mereka semua pergi dari sini. Dan buktinya sudah kami serahkan ke kepolisian. Silahkan Pak. Bohong! Surat-surat itu kalian sudah curangin. Aduh, udah deh. Ishan, Tante Maya, kalian udah kalah. Jadi mendingan terima aja. Saudara Ihsan, kami harap saudara beserta keluarga meninggalkan rumah ini. Karena rumah ini sudah menjadi milik Saudari Bella. Sial. Dia pasti tahu kalau aku nggak akan bisa berubah di depan polisi. Pak Polisi, silakan dibawa aja mereka. Kawal mereka. Siap. Pak, Ishan. Bella, sekarang kamu bisa nikmati semua ini. Tapi ini nggak akan lama. Sebentar lagi aku akan ambil lagi semua milikku. Ingat itu Bella. Kita lihat aja nanti Ishan. Silakan. Ayo Bu, silakan. Mari Bu. Ayo Mas, sekarang kita masuk ke dalam rumah kita. Ayo.
Kami minta waktu sebentar ya, Pak. Silakan. Sylvie sama Bella benar-benar jahat. Dia sudah mengkhianati saya. Lihat aja nanti. Satu saat saya yang akan mengusir dia dari sini. Kita mau tinggal di mana, San? Mama nggak usah sedih. Selama kita bersama-sama, kita pasti baik-baik saja. Mama nggak usah khawatir. Mama jangan khawatir ya. Ishan gak akan membiarkan kita sengsara. Sekarang kita pulang ke rumahku saja, Ma. Paling tidak, kita aman sementara di sana. Terus, rumah kita gimana nih? Mama nggak usah khawatir, Ma. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kita, Ma. Mama nggak usah khawatir. Nadine diusir dari sana. Sebaiknya kita bawa Nadine pulang. Karena dunia manusia hanya membuat dia menderita. Iya, Pak. Mari semuanya. Silakan. Ayo. Nadine, tunggu, tenang. Aku tahu dengan kekuatanmu kamu bisa nyingkirin mereka. Tapi ini bukan saat yang tepat. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo. Pak. Itu apa? Pasti ada orang yang mau berbuat jahat sama Nadine. Ini teluh, Pak. Sebaiknya kita musnahkan. Kurang ajar, siapa yang mengagalkan ritualku? Mama lihat kan, Ma? Gimana gampangnya aku kuasain rumah ini sekarang. Iya sayang, bahkan mereka tadi kamu lihat kan, gak bisa berkutik sama kamu. Rumah ini jadi milik kita. Kamu ngapain kamu kesini? Kenapa kau tidak bisa merubah sikapmu? Bukankah sudah pernah kukatakan kepadamu bahwa aku tidak suka dengan sikap kasarmu terhadap Nadine dan juga Ihsan? Apalagi sampai kau merebut milik mereka. Ini emang yang aku inginkan dari awal. Aku mengincar Ihsan emang untuk mendapatkan ini. Sekarang semuanya udah sah jadi milik aku. Tidak akan kubiarkan kau untuk menguasai mereka. Aku pasti berusaha membantu mereka untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sayang, kalau nanti dia itu kesini lagi terus nyakitin kita gimana dong? Kita harus waspada sama dia, Ma. Aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa belain Nadine. Akhirnya
semua orang di rumah ini udah pergi, Ma. Bagus kalau gitu. Dan Mama yakin pasti mereka semua sekarang udah jadi gembel di jalanan. Iya, Ma. Karena mereka sekarang udah gak punya apa-apa. Ma, Mama juga gak perlu takut sama siluman ular itu. Karena aku yakin dia gak bakal datang ke sini untuk ganggu kita. Alhamdulillah ya, akhirnya kita sampai juga. Ma, Nadine mau ke belakang dulu sebentar ya. Ma, aku harap Mama dan Dewi bisa betah tinggal di rumah ini dan semoga kita nggak ada yang mengganggu di sini. Insya Allah. Ini aneh banget. Ada apa sebenarnya yang terjadi sama aku? Aku gak pernah merasakan keanehan seperti ini sebelumnya. Lama sekali gak dibersihin rumah ini. Jadi kotor seperti ini. Banyak debu di mana-mana. Mbak Nadine, sini biar aku bantuin. Gak usah sayang, biar aku aja. Mbak Nadine gak apa-apa? Gak apa-apa, tenang aja. Nadine? Iya, Ma. Udah dulu nyapunya. Mending istirahat aja dulu ya. Iya. Malam ini Nadine tidur sama Mama aja ya. Ma, biar aku aja yang tidur sama Mama ya. Kan aku yang ngurusin obat Mama dari awal. Ma, Dewi benar, Ma. Biar Dewi aja yang tidur sama Mama supaya nanti nggak bolak-balik. Dan karena aku lelah, aku juga langsung mau istirahat sama Nadine. Shan, kamu itu sama Dewi sekali-sekali harus tidur sekamar. Kalian kan berdua sudah suami istri. Nadine, kamu nggak apa-apa kan kalau Dewi sekamar sama Ishan? Nggak apa-apa, Mama. Ya udah, kalau gitu ayo. Awas, Ma. Nadine, kok ada ular di sini? Mama jangan khawatir ya. Mama masuk kamar dulu ya. Nadine yang akan tangani ini. Iya. Bibi,
Bibi kesini sama Paman. Kenapa tadi mematuk mama mertuaku? Karena dia jahat sama kamu. Dia mau memisahkan kamu dari Isyan. Dia malah menyuruh Isyan tidur sama perempuan lain. Apa maksudnya? Ternyata Ihsan sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Gimana dia bisa nikah lagi? Sementara dia sudah punya istri kamu. Paman, Bibi, Isyan itu nggak salah. Mama mertuaku juga nggak salah. Karena memang mama menginginkan cucu manusia. Sedangkan aku tidak bisa memberikan keturunan manusia. Karena saat ini apa yang ada dalam kandungan aku ini ular, Paman, Bibi. Itu resikonya, Nadine. Kalau kamu mencintai manusia, manusia itu nggak ada yang setia. Dan aku percaya kok, Paman, Bibi, bahwa cintanya Iksan itu hanya untuk aku. Aku sudah melihat pengorbanan Iksan yang selama ini Iksan lakukan buat aku. Sampai dia ingin menjadi manusia ular. Bibi tahu itu. Iya, tapi Paman nggak bisa terima ini. Paman sama Bibi nggak usah khawatir. Aku dan Iksan akan baik-baik saja. Karena selama ini kami berdua saling mencintai. Tunggu, Nadine. Paman menemukan boneka benang ditanam di halaman rumah lamanya Ihsan. Ya, sepertinya ada orang yang mau niat jahat sama kamu. Jangan-jangan mertua kamu. Karena sepertinya dia ingin sekali menyingkirkan kamu. Itu nggak mungkin, Paman. Karena aku tahu banget, Mama itu sayang banget sama aku, Paman. Kalau Paman sama Bibi masih menuduh Mama yang menuduh aku, biar aku aja yang mencari tahu siapa yang sebenarnya menuduh aku. Nadine? Ya, Mama minta maaf sama kamu ya. Karena Mama nyakitin hati kamu. Tapi Mama harap kamu bisa ngerti karena ini gak ada pilihan lain buat Mama. Mama gak perlu minta maaf. Ini bukan salah Mama. Tapi ini salahku, Ma. Dan kita tidak menginginkan keadaan seperti ini. Tapi keadaan yang membuat seperti ini. Aku yang salah. Aku yang tidak kasih tahu sebelumnya. Dan harusnya aku kasih tahu apa yang Mama inginkan. Ihsan, meskipun kamu sekarang tidur dengan perempuan lain, tapi aku yakin kamu cuma mencintai aku.
Jadi sekarang Nadine pindah ke sini. Ayo, Pak. Radit. Paman, hentikan! Kurang ajar. Masih berani kamu kesini? Aku tidak akan melakukan apa-apa terhadap Nadine, Paman. Aku tidak akan mengganggu Nadine, Paman. Bohong kamu. Jangan pernah deketin Nadine atau Ihsan. Jauhin mereka. Aku serius, Paman. Aku sudah berubah. Dan aku juga sudah menyadari apa kesalahanku selama ini. Aku bukan Radit yang dulu lagi, Paman. Kami tidak percaya. Silakan saja, Bibi. Kau bisa bunuh aku sekarang. Aku baru saja menolong mereka. Membantu Nadine dan Ihsan mengembalikan perusahaan dan juga rumah keluarganya dari tangan Bella. Tidak, Radit. Kami tetap tidak percaya sama kamu. Aku akan membuktikan semuanya kepada Bibi. Aku serius mau menebus kesalahanku. Aku tidak akan pernah menyakiti Nadine dan Ihsan lagi. Awas kalau kamu berbohong. Sedikit saja kamu sakitin Nadine. Kamu akan berhadapan dengan aku. Dan kamu juga berhadapan dengan saya. Aku janji, Paman. Aku tidak akan pernah menyakiti mereka lagi.